wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya harus berterima kasih nih ke kawan-kawan Binbook. Ini reuni yang luar biasa bagi saya. Reuni aja. Seperti pulang ke rumah ini. Amin. Saya ingat tahun 90-an dengan Pak Aslikan kita di lapangan. Kemudian tahun 2000-an awal kita ngemper bareng-bareng di Ijmi Center. Ya, bismillah, kita terus berjuang dengan cara dan jalan masing-masing. Mbak Eli dan kawan-kawan semua, saya dengar Jogja Tetulung ini beberapa waktu yang lalu, dan saya nggak menyangka sama sekali kalau ini Mas Dwi ini yang menginisiasi. Jadi begitu saya dengar langsung paparannya dari Mas Dwi, saya langsung mengambil keputusan, insya Allah tanpa berpikir ulang, saya lewat platform Lunas, lewat Fokus UMKM, dan jaringan yang insya Allah kita punya, akan mendukung sepenuhnya ini, yang sudah dimulai oleh Mas Dwi. Amin, amin. Oh, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian brand nasionalnya mungkin, kalau sudah disepakati, Indonesia menolong ya tadi Mas Dwi ya? Betul. Ya udah, itu kita pakai, kita dukung bareng-bareng. Insya Allah ini menjadi amal jariah kita semua untuk menjawab dua hal. Pertama, bahwa new normal akan segera tiba, dan new normal itu ya hidup berdampingan dengan COVID. Kemudian banyak hal baru yang harus diinisiasi, aturan baru, tatanan baru, bisnis baru, model bisnis baru, dan itu sangat berbeda dengan yang sebelumnya. Saya sepakat apa yang sudah dilakukan Mas Dwi, juga Mas Krisma tadi ya. Nah, kebetulan saja, ini nih, mungkin kebetulan kami di teman-teman di Fokus UMKM ini sudah 2 tahun intens mengembangkan platform Lunas. Ini digitalisasi pendampingan UMKM. Jadi kami nggak nyangka kalau ada COVID seperti sekarang, tapi kami sudah memulai membangun platform ini 2 tahun yang lalu. Hari ini posisinya ada 12.000 UMKM yang sudah terhubung secara nasional. Kemudian ada 3.000 lebih pendamping UMKM yang bergabung di platform ini. Ini modal yang menurut saya sudah sangat besar untuk memperkuat Indonesia menolong. Supaya nanti kita bisa optimalkan yang sudah kita miliki ini secara nasional paling tidak. Yang kedua, pendekatan secara sosial media juga sudah kita lakukan. Kita punya grup Facebook, jadi memang saya setuju dengan Mas Dwi dan Mas Krisma, harus gampang, mudah digunakan, orang yang belajar Facebook pun bisa. Kita gunakan grup Facebook. Salah satu grup Facebook kita, UKM Indonesia Network ini, posisi tadi pagi saya lihat anggotanya sudah di atas 29.000. Jadi kalau bicara kerumunannya udah sangat besar. Nah, tetapi memang ini harus dicoba kemudian dilokalkan. Karena terkait dengan COVID-19 ini, pandemi ini, memang akhirnya kita bekerjanya basisnya 2. Pertama, community based, berbasis lokal. Yang kedua, yang networking. Networking pun itu mulai dari yang lokal. Jadi betul, Mas Dwi, Mas Krisma, mulai dari yang lokal. Oke, masuk ke slide. Ini informasi awal saja, ada banyak sektor yang terdampak. Sebenarnya COVID ini dampaknya nggak hanya negatif, ada yang positif juga kok. Banyak kawan-kawan kita yang sekarang kaya mendadak, tapi juga lebih banyak lagi yang miskin mendadak. Nah, mungkin kita berpikirnya yang miskin inilah kita pikirkan. Oke, lanjut. Berikutnya, slide berikutnya. Supaya cepat aja. Oke, jadi kalau bicara COVID ini ada tahapan-tahapannya yang mesti kita pahami. Ada surviving, ada servicing, dan seterusnya. Saya rasa kita berpikirnya sekarang dalam konteks menyiapkan tidak hanya kapan COVID ini berakhir, tetapi walaupun COVID ini tidak berakhir atau belum berakhir atau tetap berlangsung, maka teman-teman usaha mikro, usaha kecil harus tetap jalan. Maka itu yang kita sebut new normal, dan new normal itu harus kita mulai dari sekarang. Nggak usah nunggu
pengumuman dari pemerintah bahwa PSBB berhenti. Nah, itu kita nggak pernah tahu kapan berakhir. Oke, lanjut Mas, slide berikutnya. Jadi kita langsung bergerak. Saya setuju, Mas Dwi udah benar. Untuk itu fondasinya nih, Mas Dwi, Mas Krisma, dan Bapak Ibu semua, pilarnya ada 3, kewirausahaan, kemudian produktivitas, dan kreativitas. Jogja Tetulung itu saya rasa menjawab 3 hal ini. Mereka yang entrepreneurship-nya masih kuat, masih mau berjuang, nggak puas dengan kondisi yang serba sulit ini, itu entrepreneurship. Kemudian produktivitasnya ditingkatkan, misal perubahan kemasan, perubahan produk, macam-macam. Lalu kemudian kreativitas, melihat peluang-peluang baru dengan pola hal yang baru. Nah ini 3 hal ini. Nah 3 hal ini kemarin sudah kita sampaikan juga ke rapat dengar pendapat umum dengan Komisi 6 DPR, dan mereka juga sepakat 3 hal ini yang perlu kita perkuat bareng-bareng. Lanjut, berikutnya. Kewirausahaan, kemudian produktivitas, dan kreativitas. Nah, di sini saya senang banget ini Mas Dwi ngangkat isu gotong royong, karena itu memang value dasar bangsa kita, tapi menurut saya mesti dilengkapi Mas Dwi. Kita bangsa-bangsa Asia punya wisdom, punya gotong royong, punya kebersamaan, punya kolektivitas. Tapi juga di negara-negara barat punya pengalaman terkait dengan teknologi, terkait dengan inovasi, dan seterusnya. Nah, gabungan 2 hal itulah yang menurut saya di slide ini yang perlu diterjemahkan. Saya berharap nanti kita ada diskusi lanjutan, menerjemahkan bagaimana gotong royong ini bisa diperkuat dengan teknologi, bisa diperkuat dengan inovasi, bisa diperkuat dengan leadership, macam-macam. Ini PR kita berikutnya untuk membangun Indonesia menolong yang lebih komprehensif. Oke, lanjut. Slide berikutnya. Saya pendek-pendek saja. Nah, ini permasalahan UMKM, tapi begini, kalau membaca permasalahan yang dihadapi teman-teman usaha mikro dan kecil tidak bisa lagi dengan model generalisir seperti ini. Maka pendekatan kelompok, pendekatan komunitas perlu dilakukan. Menarik tadi teman-teman Pekalongan, di BMT Pekalongan turun ke lapangan, melihat langsung, merasakan langsung permasalahan UMKM. Itu harus yang dilakukan sekarang. Jadi pendekatannya komunitas, pendekatan kelompok. Nggak bisa lagi dengan pendekatan kacamata atau helikopter view secara nasional. Terlalu global, nggak detail. Itu yang harus kita lakukan sekarang. Moga-moga nanti Indonesia menolong dengan beragam variannya, Jogja Tetulung, dan seterusnya nanti, kita dengan mudah memotret itu semuanya. Oke, lanjut. Nah, ini sektor-sektor layanan dalam pengembangan bisnis. Jadi Bapak Ibu, kawan-kawan, untuk mendukung pengembangan usaha mikro dan kecil, kita tidak bisa membiarkan mereka berkembang sendiri. Kita perlu membantu, memperkuat mereka, dan ini sektor-sektornya yang ada selama ini. Dan sektor ini tentu sangat luas. Saya berharap kita nanti bisa mungkin mengambil spesifikasi atau konsentrasi atau apa, silakan nanti metodenya bagaimana kita bisa berbagi peran lah, sehingga nanti ini semua bisa tertangani dengan baik. Ini sektor-sektor yang bisa dikembangkan di pengembangan bisnisnya. Lanjut, Mas Baim. Nah, kalau yang berikutnya ini adalah bidang layanan pengembangan bisnisnya. Ada sangat beragam. Ini yang menjadi tantangan bagi kawan-kawan BMT, kawan-kawan koperasi, kawan-kawan Pinbuk. Ada banyak layanan yang memang harus kita kembangkan untuk bisa menjawab problem yang dihadapi usaha mikro kecil ini. Misal kalau di bidangnya Mas Krisma ini, digital marketing, itu banyak banget itu. Misal masalah lebih ke sangat teknis ya, penggunaan Google Meet, penggunaan Google Meeting, ya, itu kemudian penggunaan Google Bisnisku dan seterusnya. Kemudian kalau mau pakai yang lain, penggunaan Instagram, optimalisasinya Facebook, macam-macam, itu butuh hal-hal sangat teknis dan itu butuh dikuasai. Nah, kalau memang teman-teman Pinbuk, teman-teman BMT
mengarah ke sana, maka ini perlu butuh penyiapan. Insya Allah kalau diperlukan, saya, Mas Dwi, Mas Krisma lah, insya Allah juga siap bantu kita bikinkan training yang spesifik sesuai kebutuhannya. Nanti kita identifikasi dulu training needs assessment. Nah ini Mbak Eli ya, pelajaran lama kita, TNA, training needs assessment. Nanti di TNA kan dulu teman-teman di daerahnya apa saja kebutuhannya, lalu kita pilih yang paling banyak dulu, nanti kita beri solusinya. Nah kemudian dalam melakukan pengembangan bisnis ada banyak metode yang digunakan. Ada mentoring, training, coaching, facilitating, macam-macam ya, consulting. Ini semua juga butuh teknis yang dikuasai agar kita optimal dalam membantu usaha mikro kecil. Jadi nggak asal-asalan, nggak cuma asal datang, kita foto produknya, kita unggah, upload ke Instagram. Nggak cuma itu. Itu hanya aspek teknis, tapi bagaimana membuat mereka lebih percaya diri terhadap bisnisnya, bagaimana mereka bisa lebih komunikatif, bagaimana mereka bisa lebih kreatif. Nah ini ada banyak teknik, ada banyak metode. Metode ini nanti bisa kita pelajari bareng-bareng saat bisa kita trainingnya nanti. Oke lanjut. Mas Baim, halo. Ya, penutup. Nah, saya nggak usah banyak-banyak slide-nya. Intinya bahwa ayo siap bersama usaha mikro kecil kita lawan COVID-19 ini. Kita jangan berdiam diri, kita jangan hanya menunggu pemerintah ngasih bansos, karena nggak tahu kapan datangnya dan nggak tahu datang ke siapa, maka kita harus siap bersama UMKM. Siap bersama usaha mikro kecil melawan COVID ini. Nah, ini ada tagline bangkit. Nah, ini Mas Dwi. Kalau tadi hari kebangkitan, kita udah mulai ini dengan tagline bangkit jadi UMKM unggul. Kalau ini mau dipakai, monggo. Kita udah bikinkan logonya juga itu. Ada burung tiap terbang. Nah, bangkit jadi UMKM unggul. Kemudian, mengapa kita harus bangkit? Karena menyerah bukan pilihan. Mbak Eli,